Aman. Wey. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di pagi hari ini dalam keadaan sehat mengikuti webinar Abdi Negara Series. Yang kami hormati narasumber kita pagi hari ini, abang atau kakak kita, Bapak Tanto Tualaka, STMN, ASN di salah satu kabupaten di NTT, sekaligus konten kreator juga dan afiliator yang insya Allah sudah sangat berhasil dan pagi ini akan menularkan keberhasilan dan pengetahuan serta keilmuannya kepada kita nih, khususnya bagi kita yang masih pemula, agar bisa seperti beliau lah. Oke, kemudian saya juga salam hormat untuk seluruh Bapak Ibu dan rekan-rekan yang sudah hadir dari seluruh Indonesia ya, yang pagi hari ini. Sebelum kita mulai, saya ingin memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Anugerah Fajar Fahru Razi. Saya ASN di Dinas Kominfotik Provinsi Nusa Tenggara Barat. Saya juga sekaligus sedang belajar juga sebagai afiliator dan konten kreator. Mungkin pertemuan kita mungkin tidak kebetulan ya. Insya Allah dari pertemuan kita akan menghasilkan banyak silaturahim dan banyak kebermanfaatan yang mungkin kita bisa sama-sama saling tumbuh dan belajar. Sebelum kita mulai, saya ingin menyapa dulu nih. Mungkin teman-teman bisa tulis di kolom komentar ya nama dan daerahnya. Boleh? Nama dan daerah dari mana aja nih biar kita bisa say hello nih di kolom komentar. Oh, dari Babel. Oke, Yuriza dari Babel ya. Di Bangka atau Belitungnya Mbak Yuriza? Kan ada Bangka, ada Belitung ya. Kalau di Bangka, saya udah pernah ke Bangka juga. Oke, di Bangka. Pangkal Pinang, oh di kota Pangkal Pinang. Oke, Mbak. Kemudian ada Mbak Setiawati dari Jaktim, Jakarta Timur ya, Mbak Setiawati ya. Kemudian ada Mbak Norma dari Depok, Jawa Barat, Mas Andre dari Batam, Novi Harina dari Pekanbaru, Riau, Bang Yosep dari Makassar, Bang Gagan dari Bandung, Luciana dari Jakarta Barat, bukan Jaksel ya, Mbak Siti dari Jakarta Selatan. Oh ada dari Jakarta Selatan, wah asik nih. Almaidah dari, oh iya Mbak Almeida dari Riau, gimana kabarnya Mbak Almeida? Ketemu lagi kita ya. Arif dari Jakarta, Ella Kalteng. Wah, alhamdulillah ini banyak, banyak juga. Ini ada sahabat saya juga nih, Faisal Jabir dari Maluku. Sahabat saya sama-sama dulu di PDN satu angkatan sama saya ini luar biasa. Sekarang lagi saya perhatikan Facebooknya lagi asik-asiknya nih. Oke, alhamdulillah ya teman-teman pagi ini sudah bisa hadir dan mudah-mudahan setelah webinar ini selesai nanti, kita bukan hanya bertambah saja keilmuannya, tapi juga bisa langsung punya keberanian untuk mengambil langkah dan mendapatkan side hustle selain dari pekerjaan utama kita saat ini, tapi kita juga bisa menghasilkan side hustle dan peluang ekonomi dari menghasilkan produk-produk digital. Karena indis ekonomi ya kembali lagi, memang eh, side hustle ini menjadi sangat penting, apalagi ASN atau pekerjaan utama kita itu eh, bisa kita barengi dengan eh, menghasilkan cuan dari produk digital. Saya sendiri pun sudah belajar dari Bang Tanto kurang lebih setahun lah, walaupun belum intens, tapi alhamdulillah sudah mulai menghasilkan. Bahkan kemarin sharing-sharing sama Bang Tanto lumayan lah, sudah menghasil walaupun belum continue. Mudah-mudahan dengan webinar kali ini kita bisa punya semangat lagi dan spirit yang sama untuk bisa menghasilkan cuan dari produk digital. Bapak dan Ibu, memang kita semua merasakan ya kalau biaya hidup itu terus meningkat, ya nggak? Kakak Faisal di Maluku, BBM naik atau turun? Naik. Kemudian juga biaya pendidikan juga bertambah. Bayangkan tahun lalu saya bayar kenaikan anak sekolah di swasta itu cuma 2,7, tahun ini tiba-tiba jadi 4,7, naiknya 2 juta. Saya kaget juga tuh, waduh. Ini kalau sementara gaji PNS nggak naik-naik ya kan? Kemudian juga belum lagi kalau kita ke pasar. Dulu bawa 100.000 lumayan lah bisa bawa apalah ke rumah. Sekarang 100.000 sangat-sangat minim yang kita bisa bawa ke rumah. Nah, solusinya apa? Solusinya kita harus mencari makin banyak wadah gitu. Kalau rezeki diibaratkan hujan yang jatuh dari langit ya, kalau kita tidak punya banyak wadah untuk menampungnya ya kita akan bawa pulang sedikit gitu. Jadi pagi ini kita akan memperbanyak salah satu wadah dari menghasilkan produk digital ya. Kita akan memanfaatkan peluang tanpa harus meninggalkan profesi yang kita jalin saat ini.
Bapak dan Ibu, hari ini kita beruntung karena akan belajar dari seseorang yang telah membuktikan bahwa peluang tersebut memang benar adanya dan nyata hasilnya. Beliau adalah Bang Tanto Tualaka STMN. Beliau ASN daerah di NTT sekaligus kreator dan afiliator Link ID juga yang telah berhasil membangun personal branding dan menghasilkan penghasilan yang nyata dari produk digital. Pada pagi hari ini, insya Allah Bang Tanto akan berbagi pengalaman mengenai cara mulai menghasilkan cuan dari Link ID, kemudian membangun produk digital yang bernilai jual, strategi personal branding, bahkan sampai tips agar penghasilan digital dapat bertumbuh secara konsisten. Bapak dan Ibu, sebelum kita mulai, izinkan saya menyampaikan beberapa ketentuan. Mohon peserta nanti menyampaikan atau namanya dengan nama asli ya. Kemudian jika ada pertanyaan di kolom chatting, silahkan saja langsung diketik saja sambil menunggu sesi tanya jawab, tidak apa-apa. Dan rekaman materi dan e-certificate akan kami informasikan setelah webinar ini selesai. Dan tidak ada absensi ya. Jadi kalau absensi mungkin di kantor sering ada absensi, kayak ini tidak ada absensi. Jadi tenang, nggak usah menunggu absensi nanti. Oke, Bapak dan Ibu yang saya hormati, tanpa mengurangi rasa hormat dan tanpa memperpanjang waktu, mari kita sambut narasumber kita pagi hari ini kepada Abang Tanto Tualaka STMN. Kami persilakan. Waktu dan layar kami persilakan. Silakan, Bang. Oke, terima kasih Bang Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Suara saya kedengeran ya teman-teman ya? Apa suara saya terdengar atau gimana nih teman-teman? Terdengar, Kak? Terdengar. Oke, siap. Salam kenal, saya Tanto teman-teman. Saya dari satu kabupaten, bukan Teka-Teki Silang ya, TTS. Itu Timur Tengah Selatan namanya. Dari Kupang itu ke pelosok lagi, 3 jam perjalanan darat. Nah, saya mau sharing kemarin disampaikan oleh Bang Fajar, Pak, gimana kalau kita kolaborasi nih sama teman-teman bareng? Boleh kita saling share ya teman-teman. Jadi 2 tahun lalu, sedikit perkenalan singkat, 2 tahun lalu saya iseng main ke bisnis ini, gitu. Jadi waktu itu banyak sekali yang iklan di medsos dan saya lihat, kemudian saya coba iseng masuk tanggal 5 Januari teman-teman tahun 2024 saya masuk ke bisnis ini. Saya mulai belajar sendiri 2 bulan. Maret 2024 saya mulai action dan hari ini wah lumayan sekali teman-teman, penghasilannya lebih dari cukup, lebih dari gaji kita sebagai PNS, sebagai karyawan. Nah, ini yang mau saya bagikan ke teman-teman semua. Tadi disampaikan Bang Fajar bagaimana sekarang ini semuanya makin makin mahal ya. Saya nggak tahu di tempat teman-teman semua, tapi pemotongan anggaran di tempat kami lumayan sekali ini. Nah, kita tidak ada pilihan lain, teman-teman, selain mulai bangun bisnis sampingan, side hustle kita. Kan nggak lucu ya, tiba-tiba kita ada 74 kilo emas, tiba-tiba di rumah terus nggak tahu asalnya dari mana, kan selesai kita. Nah, nggak ada pilihan lain, teman-teman, untuk mulai mengakali harga-harga yang semakin naik saat ini. Nah, saya sendiri sudah lakukan ini selama 2 tahun, hasilnya lebih, sudah tembus 3 digit ya teman-teman selama 2 tahun ini dan lumayan sekali untuk teman-teman semua. Nah, saya mau bagikan ke teman-teman betapa hebatnya bisnis produk digital, bisnis yang cocok sekali untuk semua kalangan. Next Bang Fajar, silakan slide-nya. Oke, nah ini overview-nya ya guys. Jadi yang pertama itu apa sih produk digital itu? Kemudian yang kedua, keuntungan dari produk digital itu seperti apa? Kemudian yang ketiga, mereka-mereka yang sukses di grup kami, di grup saya dan Bang Fajar yang sudah jalankan bisnis produk digital ini. Salah satunya Bang Fajar ya. Kemudian yang keempat, apa yang harus kita lakukan untuk memulai bisnis produk digital. Dan yang kelima, ada sesi tanya jawabnya ya. Teman-teman bisa saling tanya apa saja boleh di sesi ini. Next Bang. Oke, yang pertama pengertian produk digital. Itu barang atau layanan yang berbentuk non fisik. Jadi kita nggak jualan barang non fisik, teman-teman. Kita tidak jualan baju, tas, sepatu. Tidak seperti itu. Jadi yang kita jual itu barang-barang non fisik yang disampaikan lewat media digital. Nah, produk ini didistribusikan dalam format digital, teman-teman. Misalnya e-book, tutorial, template, planner, dan itu dibagikan lewat komputer, smartphone, atau tablet. Jadi tidak memerlukan proses fisik, tidak memerlukan pengepakan, ongkos kirim, biaya packing, biaya kurir, tidak ada seperti itu. Distribusinya lebih lebih mudah. Dalam hitungan detik, bisnis ini jalan. Next, Bang.
Nah, apa saja produk digital itu, teman-teman? Jadi, yang paling umum itu ada beberapa ya. E-book, foto, video, aset-aset digital, software, aplikasi, musik, template dan desain, kemudian kursus-kursus online. Jadi, kalau teman-teman misalnya tahu sesuatu yang orang lain nggak tahu, coba dibuatkan kursus online-nya atau dijadikan produk digital. Teman-teman punya desain-desain di Canva yang bagus sekali yang bisa dijual berdasarkan pengalaman kerjanya teman-teman, coba dijadikan produk digital. Ada seorang dokter di Papua, di Yaukimo yang saya bimbing, dia suka main Canva ya, desain-desain Canva. Orangnya di Yaukimo, teman-teman, di Papua pedalaman. Nah, dia iseng bikin pembelajaran matematika, kursus untuk anak-anak Papua, pakai latar belakang adat budaya di sana. Dan itu laku sekali, teman-teman. Jadi gabung cuma 2 bulan, penghasilannya tembus sudah belasan juta waktu itu, teman-teman. Oke, next Bang. Nah, keuntungan dari produk digital itu ada beberapa, teman-teman. Yang pertama, biaya produksinya itu rendah sekali. Kemudian, margin keuntungannya sangat tinggi. Kemudian, tidak perlu stok barang, karena kita pasang file kita itu disimpan di Google Drive. Dan begitu ada yang beli, dia langsung terkirim otomatis ke orang yang beli. Kemudian, bikin sekali bisa dijual berkali-kali. Kemarin di grup kami ada satu orang ya. Saya lupa dari mana, kayaknya dari Maluku. Jadi, dia bikin eh, cara membuat skripsi, poin-poin cara membuat skripsi dengan lebih cepat. Dan itu laku terjual berkali-kali, dikirimkan ke grup kami. Kemudian pasarnya global, teman-teman. Dan yang terakhir bisa jadi pendapatan pasif atau pasif income untuk kita. Kita kerja di kantor tapi bisnis ini tidak berhenti. Hebatnya produk digital seperti itu. Next, Bang. Oke, yang pertama, dia biaya produksinya rendah sekali. Ini aplikasi yang saya pakai untuk bikin produk digital saya. Cuman 3, teman-teman. ChatGPT, Canva, sekarang sudah naik ke Canva AI, dan CapCut untuk edit video untuk konten. Nah, kenapa saya pakai 3 ini di tengah gempuran banyak sekali AI? Karena menurut saya ketiganya ini simpel sekali, apalagi ChatGPT dan Canva AI. Itu sangat mudah dan yang berbayar hanya Canva, Canva Pro. Itu pun saya dapatkan harganya murah sekali, teman-teman, hanya 12.500 sebulan, tapi kualitasnya super sekali, sangat bagus. Dan dikombinasikan dengan ChatGPT yang gratis. Jadilah produk digital saya yang saya jual dan bisa menghasilkan sampai 3 digit. Jadi kita pakai yang gratisan dulu, teman-teman, tidak perlu yang berbayar. Bisa, tidak masalah. Next, Bang. Kemudian yang kedua, margin keuntungannya tinggi sekali karena kita bikin proses pembuatannya begitu murah, teman-teman. Kita bikin cerita anak, kemudian kita pakai misalnya kita buat dalam bentuk file, video, PDF, kita jual itu terjual berkali-kali dan margin keuntungannya sangat tinggi. Kita prosesnya hanya 1 kali. Selanjutnya sudah balik modal itu. Ini penghasilan saya mingguan ya beberapa waktu lalu yang sempat saya screenshot dan saya buat. Jadi hampir setiap minggu saya dapatkan angka segini. Nah, ini lumayan sekali, teman-teman. Siapa sih yang ngasih kita penghasilan eh, tanpa perlu ganggu jam kantor dan selama ada internet, selama Anda punya HP, apalagi kalau punya tablet dan laptop, wah, itu benefitnya luar biasa sekali kalau dimanfaatkan, teman-teman. Next, Bang. Kemudian tidak perlu stok barang, guys. Kita kalau jualan gorden, baju, pakaian anak, apa saja, kita harus stok barangnya. Belum kalau misalnya barang yang sampai tidak disukai nih sama customer. Pak, saya pesannya biru, kok yang datang merah gitu. Nah, itu ribet lagi, kita pesan lagi. Nah, itu rumit sekali untuk kami yang di luar Jawa. Untuk saya misalnya, saya yang di Kupang, itu terkenal harga ongkir, teman-teman. Kapan saya beli lagi baju seperti yang si bapak ini mau, kapan nyampenya? Karena butuh udah beli dia dari tempat lain. Nah, produk digital tidak seperti itu. Dia disimpan otomatis dalam dalam bentuk digital di Google Drive kita. Jadi begitu ada pembelian langsung terkirim otomatis ke email pembeli. Nah, jadi sederhananya bisnis produk digital itu bisnis yang murah, hemat, dan aman sekali, teman-teman. Next, Bang. Kemudian bisa dijual berkali-kali. Salah satu yang paling saya sukai dari produk digital, bisa dijual berkali-kali, teman-teman. Nah, teman-teman lihat, ini di grup kami nih. Ada Pak Irsal dari Ponorogo, kemudian ada satu lagi nih, saya lupa dari mana nih. Teman-teman lihat, ini Pak Irsal terjual dia. Eh, produk yang sama bisa dijual 2 kali. Sama, yang satunya juga seperti itu. Bisa dijual berkali-kali. Jadi begitu dimasukkan ke dalam drive dan dijual ada yang terbeli, tidak perlu stok-stok barang lagi. Dia muter sendiri berkali-kali, teman-teman.
Next guys, next Pak. Kemudian pasarnya global, teman-teman. Produk digital itu bisa dibeli siapa saja dari mana saja. Saya di Kupang, teman-teman, di Soe namanya ya, ibu kota kabupaten kami. Tapi banyak sekali orang dari luar negeri yang beli produk digital dari saya, dari Timor Leste, Malaysia, Laos, Singapura, Hong Kong, Qatar, Arab Saudi, Korea Selatan, bahkan sampai Malta di Eropa, guys. Ada juga dari Papua Nugini, teman-teman. Yang beli produk digital dari saya, bayangkan, saya di kota kecil di pedalaman NTT ini. Tapi yang beli dari luar negeri. Karena apa? Produk yang saya jual relate dengan kebutuhan mereka. Mereka senang, wah ternyata bagus sekali nih produk dari Pak Tanto. Dibeli, gitu teman-teman. Dan itu jadi kebanggaan tersendiri ya. Karena saya di pedalaman, di pelosok, tapi bisa menjual produk digital sampai ke luar negeri. Yang tidak, eh, kalau jualan barang, kapan nyampe ke mereka ya? Bisa 2-3 bulan baru nyampe. Next Bang. Kemudian yang paling hebat dari bisnis ini bisa jadi passive income, teman-teman. Teman-teman lihat ini yang saya lingkari, ini tanggal 6 April kemarin dia terjual jam 00.23, jam setengah satu subuh, teman, setengah satu tengah malam. Siapa yang nungguin toko jam setengah satu malam, guys? Tidak ada. Dia berjalan otomatis. Berjalan otomatis, teman-teman. Dia terjual begitu pagi. Kerjaan saya itu pagi ngecek email sebelum ke kantor, guys. Untuk ngecek ada nggak pembelian semalam. Nah, hebatnya di situ dapat terjual kapan saja. Kemudian dia berjalan otomatis 24 jam 7 hari tanpa perlu ditunggui. Yang perlu kita lakukan hanya buat konten edukasi untuk kasih edukasi tentang apa yang kita buat. Produk apa, keuntungan produk kita itu apa gitu. Nah, pemberitahuan pembelian ke kita itu via email, teman-teman. Begitu ada yang beli, masuk pemberitahuannya ke email kita. Next, Bang. Nah, ini orang-orang yang di grup kami, teman-teman lihat grup bisnis produk digital. Jadi ini bukan japri ke saya ya. Ini namanya grup bisnis produk digital. Ada guru di Maluku Tengah, ada seorang dokter di Papua. Ini dokter yang tadi saya bilang nih, dokter Evan namanya di Yaukimo. Kemudian Pak Irsal dari Ponorogo, ada seorang kepala sekolah dari Jambi, Ibu Isma namanya. Kemudian ada dosen di Kupang. Ini saya cuma rekap beberapa orang. Ada lebih banyak lagi di grup kami. Ada satu orang pekerja properti dari Semarang, teman-teman. Ibu Diana namanya. Sekarang sampai sudah main animasi, gabung dari saya kurang 1 tahun, dan penghasilannya sudah 30-an juta setelah join dan mulai belajar dari bisnis produk digital ini. Next, Bang. Nah, selanjutnya bagaimana cara kita untuk memulai bisnis produk digital, teman-teman? Jadi produk digital ini ada banyak sekali, pasarnya luas sekali, bentuknya juga sangat banyak, guys. Itu ada banyak sekali. Jadi yang pertama, Anda tentukan dulu Anda mau jualan apa, tentukan niche-nya, ide produknya apa, gitu. Nah, saya sarankan yang sesuai dengan apa yang Anda kuasai. Ini salah satu contoh TikToknya Pak Dokter Evan. Ini orangnya di ini ya, di Papua, di Yaukimo, yang sudah cuan belasan juta nih. Jadi dia jualan pembelajaran anak, kursus anak matematika, bahasa Inggris, tapi latar belakangnya budaya Papua dan itu laku sekali, teman-teman. Gitu. Jadi yang pertama tentukan dulu, Anda mau niche apa? Anda kesehatan, orang kesehatan misalnya. Buat pembelajaran edukasi tentang kesehatan, misalnya apa ya? Pembelajaran edukasi kesehatan untuk penderita diabetes, misalnya seperti itu. Kemudian yang next, Bang. Nah, kalau teman-teman sudah punya, teman-teman bisa mulai buat materinya, gitu. Itu pakai Canva dan eh, ChatGPT. Kalau gabung nanti teman-teman akan diajarkan di situ. Teman-teman lihat, ini yang saya bilang pembelajaran matematika untuk anak dari Pak Evan tadi yang eh, laku terjual berkali-kali gitu dari produk digitalnya. Next, Bang. Kemudian riset kebutuhan pasar itu seperti apa? Apa yang paling paling tinggi, teman-teman, yang lagi naik? Sepengalaman saya ya, yang lagi naik sekarang ini yang berhubungan dengan edukasi, kesehatan, pola hidup, makanan, kemudian pembelajaran untuk anak itu lagi tinggi sekali permintaannya sekarang. Itu lagi banyak dicari orang, baik itu dalam bentuk pembelajaran maupun video-video tutorial. Itu lagi banyak sekali. Ibu-ibu yang mau diet, kalau Anda misalnya temukan formula yang pas sekali untuk Anda, yang bisa diaplikasikan ke orang-orang, coba dibuat dalam bentuk produk digital. Itu bagus sekali. Ada satu ibu di Denpasar, Bali, dia suka bahasa Italia, teman-teman. Begitu join,
Ibu Sinta namanya. Begitu join saya ajarkan bikin pembelajaran bahasa Italia sederhana sehari-hari untuk tour guide di Bali. Dan itu laku terjual. Next Bang. Kemudian pilih platform penjualan gitu. Anda mau jualannya pakai apa? Yang pertama tentukan dulu websitenya. Kenapa harus website? Karena website itu membuat penjualan kita berjalan otomatis tanpa perlu kita tunggui. Kita tidak perlu nungguin orang WA terus kita kirim linknya. Tidak perlu, itu merepotkan sekali teman-teman. Tapi begitu kita pasang di website kita, dia berjalan otomatis, guys. Nah, saya aktif di beberapa eh, medsos dan itu ibaratnya kita memancing di banyak kolam dalam satu waktu dan itu hasilnya lebih dari yang saya harapkan teman-teman. Kemudian kita pilih website pribadi kita ada macam-macam ya bisa WordPress, Link ID, Tribelio, Mayar, ada macam-macam. Teman-teman suka yang mana? Saya pernah pakai tiga nih dari sini. Tiga-tiganya menghasilkan. Ada plus plus minusnya dan yang terakhir itu saya memilih Link ID karena beberapa alasan itu teman-teman. Next. Kemudian setelah itu kita mulai personal branding, teman-teman. Gunakan media sosial, mulai bangun personal branding kita. Orang harus tahu Pak Tanto ini jualan apa. Orang harus tahu Mas Fajar ini jualan apa. Nah, mereka tidak akan tahu kalau kita tidak sampaikan ke mereka. Kita tidak kasih tahu ke mereka, gitu. Mereka tidak akan tahu. Nah, teman-teman kalau perhatikan iklan di TV, sinetron itu saya pernah hitung, teman-teman. Cuma 3 menit sinetronnya. Tapi iklannya sampai 12 menit. Kenapa? Personal branding. Kita boleh ngomel, wah iklannya kelamaan. Tapi faktanya itu yang terus terjadi setiap hari seperti itu, teman-teman. Nah, sama juga seperti itu. Bagaimana kita mau ngasih tahu orang-orang? Bagaimana orang mau tahu apa yang kita jual kalau kita tidak kasih tahu mereka lewat media sosial, lewat personal branding, lewat konten kita, teman-teman. Jadi buat akun kita itu unik dan bisa dicari orang. Next, Bang. Kemudian kalau misalnya sudah jalan dan sudah berhasil, teman-teman bisa diversifikasi produknya, bisa tambahkan. Dulu waktu pertama saya mulai, saya bikin ada satu produk namanya skema ongkir murah. Karena saya sering kirim barang, secara kebetulan saya tahu cara kerja ekspedisi, jadi bisa dibuat lebih murah ke tempat kami. Ternyata laku sekali teman-teman. Dalam perjalanan saya belajar bikin e-booknya. Nah, ada yang nanya, Bang, tolong ajarkan dong cara bikin e-book. Caranya gimana? Nah, dari situ mulai meningkat dia, skalanya berubah, diversifikasi lagi. Saya bikin pembelajaran cara bikin e-book dan ternyata laku sekali. Kemudian saya iseng main Canva, bikin materi untuk anak. Wah, itu laku juga, teman-teman. Terus ada lagi yang nanya, Pak, caranya gimana? Nah, akhirnya muncullah kelas bimbingan kami gitu. Next, Bang. Nah, gurihnya bisnis ini, teman-teman. Ini yang saya dapatkan dalam 1 tahun. Mungkin teman-teman lihat banyak yang dapat ratusan juta, miliaran. Nah, ini yang saya dapatkan 1 tahun, teman-teman. Karena kita sibuk di kantor ya. Kita tidak full 24 jam ngerjain ini. Saya cuma malam aja, jam 7 sampai jam 10. Kadang-kadang jam 9. Kadang-kadang juga tidak saya kerjakan sama sekali. Karena sibuk, karena lembur, karena ke acara. Tapi teman-teman lihat, saya bisa dapatkan angka segini, teman-teman. Ini 1 tahun terakhir. Saya pakai 3 website dalam 2 tahun dan angkanya 3 kali lipat ini. Cuman yang 2 website lain saya tinggalkan karena potongannya terlalu besar. Jadi saya fokus ke satu website, website link ini teman-teman. Jadi yang hebatnya apa? Saya PNS, sama seperti teman-teman punya pekerjaan, bisnis ini yang terbaik untuk kita, menurut saya. Kemudian saya tinggal di kota kecil teman-teman. Dari Kupang itu 2-3 jam perjalanan, perjalanan darat. Artinya apa? Selama ada internet, Anda mau di mana saja di seluruh Indonesia, Anda bisa menghasilkan. Dokter Evan dari Papua itu luar biasa sekali, teman-teman. Bisa cuan dan sinyalnya itu paling kenceng. Dia cerita sama saya, Pak, eh, apa namanya sinyalnya cuma malam kencengnya. Dia pakai Starlink, jadi cuma malam. Siang dia pelayanan di puskesmas, malam dia ngerjain bisnis ini. Dan dia bisa dapat berkali-kali lipat. Orangnya di pedalaman Papua. Dan yang utama kita tidak perlu meninggalkan pekerja. Oh sorry, bukan meninggikan ya, salah ketik teman-teman. Meninggalkan pekerjaan utama kita. Itu yang paling penting. Saat kita sibuk di kantor, bisnis ini tetap jalan. Next Bang. Oke, ini nanti sama Bang Fajar ya. Silakan dikirim ya buat teman-teman yang mau gabung, yuk gabung. Kita bisa belajar bareng, masuk komunitas grup ini. Selamat pagi Mbak Yayu dari Jakarta. Wah, Ibu Yayu semangatnya tinggi sekali untuk belajar nih. Saya senang banget.
Eh, Ibu Yayu ada di grup kita teman. Kita Zoom setiap minggu guys. Anda tidak belajar sendiri. Zoom setiap minggu. Kemarin Zoomnya kemana Mbak Yayu? Nggak ikut ya. Jadi kami Zoom hampir setiap minggu. Teman-teman tidak akan ketemu di kreator lain yang Zoom berkali-kali setiap minggu. Anda tidak akan ketemu. Yang ada mungkin saja Anda ditinggalkan. Banyak yang ngeluh ke saya, Pak. Saya beli kelas ini ternyata ditinggalkan. Nah, selanjutnya silakan Bang Fajar untuk memperkenalkan bisnis ini. Lanjutannya linknya dari Bang Fajar aja ya. Silakan Bang. Alhamdulillah, terima kasih Abang narasumber kita yang menjelaskan dengan singkat, padat, dan luar biasa. Memang kalau ahli yang menjelaskan itu tidak perlu panjang-panjang, tapi langsung to the point, strike, dan mudah dipahami. Nah, itulah bedanya kalau ahli dan bukan ahli kan. Ibaratnya kalau eh, apa sih di bengkel itu kalau sudah ahli itu cuma dengar suara mobil yang bermasalah langsung sudah tahu masalahnya di mana. Terima kasih Kakak Tanto atas pemaparan materinya. Ini silakan rekan-rekan yang ingin bertanya di kolom komentar maupun bertanya langsung, kami persilahkan ini. Jadi tadi Bang Tanto tadi sudah di akhir sesi itu sudah menyiapkan satu bahan khusus buat rekan-rekan yang ingin memiliki modal awal untuk jualan produk digital. Tadi sudah disiapkan juga. Nanti akan kami share di grup ya. Jadi mungkin teman-teman bingung nih mau bikin materi apa untuk jualan. Yang di Bang Tanto sudah siapkan hampir ratusan produk digital di link yang tadi Bang Tanto siapkan. Jadi di link tadi itu teman-teman bisa menjual ulang kembali produk yang sudah teman-teman beli. Tadi saya lihat tadi itu ada 100 ide jualan produk digital, kemudian ada template Canva, template CapCut, kemudian ada apa lagi tuh? Wah, pokoknya banyak sekali tadi saya cek tadi. Nah, itu nanti teman-teman bisa apa yang berminat bisa apa namanya? Bisa eh, membeli atau mengambil produknya di grup ya nanti kami share. Nah, yang mau bertanya bisa raise hand mungkin, silakan biar kami aktifkan fitur bertanyanya. Atau sudah jelas semua ini, sudah siap action semua, atau mungkin ada yang belum dipahami atau seperti apa, monggo. Ini kayaknya sudah paham semua. Silakan, mungkin ada yang mulai bingung bagaimana cara mulainya, kita bisa sharing saja. Jadi sesi diskusi ini kita santai saja. Nah ini oke. Ada Mbak Ella Kolilah ya. Bagaimana ya membangun personal branding? Nah, saya bingung nih. Nah, mungkin langsung dijawab oleh Bang Tanto, cara membangun personal branding. Silakan, Bang Tanto. Dari pertanyaan dari Mbak Ella Kolilah, bagaimana cara membangun personal branding? Monggo. Siap, salam kenal Mbak Ella. Kalau saya cuma satu caranya, kita harus rajin konten. Anda mau jualan atau tidak jualan, tapi kalau sekali nyemplung ke medsos, punya akun, Anda wajib konten. Hanya itu untuk bangun personal branding. Semakin sering kita bikin konten, semakin konsisten, eh, akun kita akan dicari orang, gitu. Dan orang akan terkesan, ternyata Mbak Ella personalnya seperti ini dan dia matching sama saya. Dia punya masalah yang sama dengan masalah saya. Wah, asik nih orang. Nah, seperti itu. Kalau kita tidak ngonten, akun kita bukan hanya tenggelam, tapi kita terlupakan. Tiba-tiba 1 bulan baru nongol, 2 minggu baru nongol. Nah, tidak bisa seperti itu, teman-teman. Wajib kita bikin konten untuk bangun personal branding. Kira-kira seperti itu, Bang. Terima kasih Bang Tanto. Mungkin saya tambahkan sedikit ya untuk Mbak Ella Kolilah. Bagaimana cara membangun personal branding? Ini mungkin dari mulai mengenali diri sendiri dulu Mbak Ella. Saya ini sebenarnya keahliannya apa, profesinya apa, dan kekuatan saya seperti apa. Misal saya sendiri pengalaman pribadi saya Mbak Ella, karena saya bekerja sebagai ASN, saya mencoba membuat konten kreator keseharian sebagai seorang ASN. Mulai dari kegalauan, kegelisahan kita sebagai ASN, itulah yang coba kita sampaikan ke publik. Nah, dari sana, kemudian saya menjual beberapa produk digital yang relate dengan kehidupan saya. Misalnya saya menjual AI untuk mempermudah pekerjaan saya sebagai ASN. Nama AI-nya Ketikin. Ini saya jual, kemudian dari orang yang melihat konten saya, mereka akhirnya ngeklik bio dan melihat beberapa produk digital yang saya jual dan mereka membeli. Nah, itu mungkin Mbak. Jadi antara personal branding dan apa yang kita jual itu kalau bisa dia relate. Misalnya ada yang menjadi guru,
Ya mungkin personal brandingnya sebagai guru itu dipublis terus gitu, keseharian sebagai guru, kemudian optimisme sebagai guru, interaksi dengan anak-anak, dan kemudian menjual produk digital yang memang guru-guru itu perlukan, misalnya uji kompetensi guru, kemudian eh, metode pembelajaran anak, kemudian buku cerita anak. Nah, ini nanti membuatnya ini melalui tadi yang Bang Tanto sampaikan, melalui idenya melalui ChatGPT dulu, kemudian diolah di Canva atau di CapCut. Nah, ini nanti memang secara teknisnya nanti mungkin teman-teman bisa mengambil materi yang ada di yang akhir sesi Bang Tanto sampaikan tadi. Mungkin Bang Tanto bisa share screen, mungkin Bang Tanto untuk tata cara penggunaan link ID-nya mungkin Bang Tanto, karena ini ada yang nanya nih. Eh tadi ada pertanyaan pertama tadi, boleh tutorialnya. Nah, mungkin Bang Tanto bisa share screen untuk tutorial membuat produk digital dari nol mungkin Bang Tanto. Atau mungkin produk digital sudah ada, cara menjualnya bagaimana mungkin Bang Tanto. Cara membuat produk digital atau cara membuat website, Bang? Kalau membuat produk digital lumayan makan waktu. Oh ya, cara ini mungkin ya Bang Tanto, cara membuat akun link ID dulu mungkin ya. Itu seperti apa Bang? Boleh, boleh. Agar boleh ya. Boleh. Jadi kita Siap. sama-sama melihat cara membuat akun link ID dari pertama gitu. Mungkin teman-teman bisa langsung praktek ya di rumah dengan komputer atau gadgetnya mungkin. Baru kita lanjut ke pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Oke, siap. Siap. Tadi dari Oke, Bang Ela, mungkin Mbak Ella sorry. Kolilah itu untuk membangun personal branding ada feedback mungkin Mbak Ella sebelum nanti Bang Tanto akan sambil menyiapkan tutorial membangun produk digital atau membangun daftar link ID-nya. Ya, Gimana Mbak Ella? sudah jelas. Kita raise hand mungkin Mbak Ella kalau memang mau langsung TikTokan atau oh sudah hidup ya? Mana suaranya Mbak Ella? Silakan. Ya, halo. Ya, silakan silakan. Ya, sudah jelas. Sudah Jelas, bisa jelas dengar. suaranya, jelas jelas. Ya, oke. Ha, Gimana Mbak Ella? Kalau boleh tahu Mbak Ella apa profesinya Mbak? Profesi saya ASN di Kementerian Agama. Oke. Nah, itu bagus Mbak Ella. Saya punya salah satu relasi konten kreator dan Hmm. TikToker dari Kementerian Agama. Ya, nanti insya Allah dia akan menjadi narasumber kita di bulan Agustus. Itu beliau itu dari produk digital dan afiliator itu sudah sampai bisa umroh dan lain-lain gitu. Wah, Hmm. mantap. Iya, jadi beliau sebenarnya di 2 minggu lagi lah kita coba confirm lagi. Nah, jadi personal brandingnya itu tentang keseharian bekerja sebagai seorang pegawai juga. Di samping itu Hmm. dia juga membuat personal branding sebagai seorang ibu rumah tangga yang apa namanya working mom ya. Jadi kerja Ya, kemudian di rumah, kerja di rumah, tapi juga bisa menghasilkan uang dari TikTok dan produk digital. Nah, di situ orang banyak tertarik tuh. Kok bisa dia PNS, kemudian jadi ibu rumah tangga tapi menghasilkan. Nah, dia memanfaatkan itu untuk menjual mulai dari TikTok affiliate, kemudian link ID dan lain-lain. Jadi bahkan kalau saya sempat ngobrol sama dia ya, narasumber kita ini yang insya Allah nanti akan di episode berikutnya, itu per bulan itu sudah ratusan juta, Mbak. Per bulan loh. ya, ya, Jadi dia ya. sampai sudah mempekerjakan pegawai untuk ngejalanin live TikToknya. Ya, ya. Ini semua berawal dari membangun personal branding. Jadi silakan Mbak Ella mungkin mulai memang personal branding itu dia skill Mbak ya. Skill artinya dia Ya. harus dilatih. Bukan Heeh. tiba-tiba langsung menjadi eh, wow gitu. Tapi memang mulai belajar di depan kamera, kemudian nanti mungkin pelan-pelan mulai belajar bikin konten. Setelah itu mungkin pelan-pelan mulai belajar rutin bikin konten. Sampai nanti dia akan eh, berjalan sesuai dengan prosesnya. Jadi ini memang perjalanan panjang, Mbak. Bahkan kalau kita mau mengutip film-film Marvel itu Infinity War kita sebenarnya. Infinity War dengan diri sendiri gitu. Bang Tanto ini Ya. sudah bertahun-tahun gitu, 2-3 tahun lah. Saya pun juga begitu. Ya, jadi kita nggak bisa menyamakan dengan teman-teman yang sudah ratusan juta karena mereka itu sudah melalui proses yang cukup panjang. Nah, kita Ya. di hari ini kita beruntung karena kita sudah minimal kita sudah mau untuk eh, melangkah gitu. Dan orang yang mau melangkah itu lebih baik daripada orang yang takut melangkah. Kalau takut melangkah ini dia sudah gagal sebelum mendapat kegagalan itu sendiri. Nah, tapi kalau kita
Insya Allah kita berani gagal untuk mencapai kegagalan berikutnya sampai nanti kita terus belajar dan bisa mulai menghasilkan. Saya pun dari link ID sendiri, Mak, alhamdulillah sudah lumayan lah, walaupun belum sampai 10 juta rupiah, tapi lumayan lah di bawah itu. Itu lumayan lah, karena saya belum konsisten seperti Bang Tanto. Kalau Bang Tanto setiap hari konsisten. Bahkan saya ingat sekali pesannya Bang Tanto, toko digital kita tuh harus setiap hari kita jenguk gitu. Jadi jangan sampai toko kita tuh berdebu, ya kan? Ya. Kemudian harus kita promosi. Nah, saya ini termasuk yang, karena saya juga, mohon maaf, di kantor ini saya kan seorang kabit juga, Mbak. Jadi memang banyak kegiatan yang akhirnya kita kalah dengan rutinitas. Nah, ini mungkin yang perlu saya menjadi PR saya agar bisa konsisten juga seperti Bang Tato dan teman-teman lainnya. Bang Tato, gimana, sudah siap untuk tutorial atau ininya biar teman-teman bisa Oke, melihat? siap. Oke, Siap. silakan Bang Tato. Sebelum kita Oke. lanjut ke diskusi selanjutnya. Teman-teman yang belum punya website bisa bikin website link sekarang ya, pakai HP juga bisa. Jadi saya langsung tunjukin ke teman-teman semua, bisa langsung praktik sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman. Sebelum ke materi, aku izin perkenalkan diri dulu ya. Nama aku Riri, aku seorang ibu rumah tangga, juga wirausaha di bidang kuliner. Teman-teman boleh panggil aku Teh Riri aja ya. Di materi pertama ini, kita belajar cara daftar link ID. Silahkan buka Google-nya, lalu tulis link Ini dari HP juga bisa ya, teman-teman langsung praktek ya teman-teman ya, untuk bikin website. Ini website nih teman-teman. .id ya teman-teman, lynk.id. Nanti bakal keluar kayak gini ya. Setelah itu, Oke, saya tungguin 15 detik ya, silakan. Pak Gagan mungkin teman-teman yang lain, Mbak Ella, silakan. Saya tungguin 15 detik. Mari rekan-rekan langsung bisa dipraktikkan saja ya. Buka HP atau ininya atau Ya. Chrome-nya, langsung kita praktek untuk membuat website kita atau link ID kita lah. Nanti di link ID inilah teman-teman akan nge-share seluruh produk-produk digital yang akan dipasarkan melalui sosial media maupun grup WA dan lain-lain. Dan enaknya di link ID ini langsung metode pembayarannya langsung clear ya. Jadi teman-teman nggak perlu lagi eh, membuat atau bekerja sama dengan pihak ketiga untuk metode pembayaran. Oke, saya lanjutkan ya teman-teman ya. klik sign up free. Lanjut, pilih Google. Pilih email yang mau teman-teman pakai. Silahkan isi nama masing-masing. Boleh pakai nama pribadi atau nama perusahaan. Aku kasih nama Riri Indriantini Food aja. Nah, teman-teman untuk nama link ID jangan pakai spasi ya. Nama teman-teman ini jangan pakai spasi. Gitu, bisa pakai nomor, bisa pakai angka, tapi jangan pakai spasi. Dia nyambung. Ya, lanjut passwordnya. Password ini harus yang kuat. Huruf besar, huruf kecil, terus angka. Lebih bagus lagi ada karakter tagar misalnya atau @. Lanjut nomor telepon ya teman-teman. Nomor teleponnya harus yang aktif ya. Lalu kalau udah diisi nomornya, klik confirm. Lanjut kasih nama. Ya ini bebas teman-teman mau pilih yang mana, sesuaikan sama kebutuhan teman-teman. Kalau aku ini aja, outer aja. Setelah itu save detail. Alhamdulillah udah jadi ya teman-teman. Nah, kalau sudah sampai tembus di sini berarti akunnya sudah jadi nih, teman-teman. Akun website Anda sudah jadi nih. Kalau Anda sudah sampai di sini. Gitu, teman-teman, cara bikin websitenya simpel sekali. Tidak sampai 10 menit, 5 menit malah bisa pakai HP. Bang Faisal sudah jadi ya, Bang, eh, akunnya. Gimana untuk teman-teman? Apakah sudah berhasil membuat akun link ID-nya? Nah, minimal teman-teman selesai webinar ini sudah punya akun link ID nih. Jadi udah siap jualan gitu minimal. Oke, Mbak Yurisa. Sudah Eh, ya? Bang Ada yang Fajar, belum? saya mau Ya, spill sebentar ya produk digital silakan yang silakan. project yang sementara saya kerjakan ini. Biar teman-teman bisa lihat project digital itu ada macam-macam. Nah, ini saya kebetulan suka desain di Canva ya, teman-teman. Saya sarjana teknik tapi suka utak-atik Canva.
Nggak, sudah kelihatan yang Canva-nya Belum, teman-teman? belum. Oke, wait. Coba di share screen ulang lagi, Bang. Oke, siap. Oh, nggak kelihatan ya teman-teman ya? Oke, satu kali lagi nih. Sekali lagi, Bang. Double klik mungkin, Bang. Harusnya sih sudah ya Bang. Ini kan tinggal share aja nih. Seperti tadi. Oh, sambil saya, Mungkin, saya Bang. coba, silakan kita saling ngobrol ya Bang. Oke, Sambil saya mungkin coba. sambil Bang Tanto coba, saya coba respon beberapa penanya lagi ya. Ini ada pertanyaan dari Al-Fatah dari Magelang. Saya juga sedang belajar optimasi link ID, tetapi kadang kepikiran suara di medsos yang bilang ini adalah MLM gaya baru. Mohon pencerahannya dan semangatnya, Bang. Nah, ini sambil Bang Tanto siapkan, mungkin saya coba jawab ya, Bang ya. Jadi sebenarnya kalau dibilang MLM tidak juga sebenarnya, Bang, karena saya sebagai pelaku yang saya rasakan ini adalah sebenarnya kita menjual barang yang ada gitu. Jadi apa yang saya jual ini dibeli, kemudian dibayar dan uangnya tuh langsung masuk ke rekening kita gitu. Nah, nanti ada beberapa metode Bang, ada juga yang sistemnya affiliate Bang. Misalnya saya dan Bang Tanto membuat sebuah produk, kemudian kami menyepakati bagi hasil 50-50, 70-30 atau berapapun. Kemudian ketika kami berdua pasarkan dan ada yang membeli, di sistem link ID itu langsung memecah sesuai dengan persentase masuk ke akun masing-masing uangnya. Nah, jadi ini sebenarnya sangat menarik gitu. Itu kemudian dari affiliate. Ada juga yang public affiliate. Misalnya yang membuat e-book yang sudah bestseller dan lain-lain, dan mereka membuka public affiliate, itu teman-teman bisa langsung daftar langsung untuk menjual kembali produknya tanpa mengurangi harga yang dijual. Nanti yang mempunyai produk itu yang akan membuat presentasinya gitu. Jadi kalau MLM itu kan mesti nyari anggota ya, nyari anggota ke bawah gitu ya. Kalau nggak dapat, nah kalau ini tidak. Kalau link ID ini abang dapat anggota 100 pun nggak akan mempengaruhi yang di atasnya juga gitu. Abang Hmm. mau dapat anggota 1000 yang di atasnya nggak bergerak atau nggak cari duit ya nggak ada kaitannya. Jadi ini memang pure jual beli hanya saja melalui produk digital, bukan produk eh, seperti real ya, seperti pakaian dan lain-lain. Begitu Bang Al-Fatah, mungkin ada respon dulu Bang Al-Fatah sebelum Bang Tanto menjelaskan apakah link ID bisa campur dengan niche lain. Maksudnya bagaimana nih? Akun link ID bisa campur dengan niche lain. Ya silakan saja Bang. Misalnya di akun link ID Abang jualan tentang self improvement misalnya, tetapi Abang bisa selipkan dengan jualan buku cerita anak, silakan saja. Tapi memang lebih baik kalau bisa fokus ke niche-nya Abang gitu. Oke Bang, silakan Bang Tanto mungkin tadi yang mau disampaikan tadi Bang. Share screen tadi. Oke, yang pertama tentang Tadi sudah pertanyaan bisa tadi tadi ya Bang. kayaknya. Oke, yang pertama tentang pertanyaan tadi MLM atau bukan. Sama bisnisnya seperti TikTok affiliate, Shopee affiliate sama. Nah itu kan bukan MLM teman-teman. Kita cari customer, kita jualan produk kita. Gitu. Ada yang mau gabung silakan, no tidak pun no problem. Gitu teman-teman. Jadi kalau pertanyaan tadi apa ini MLM bukan? Saya pastikan bukan teman-teman. Yang kedua, menurut saya sih nggak perlu dengar kata orang bang. Kalau kita sering-sering dengar kata orang ya bisnis nggak akan pernah dimulai. Gitu. Oke, coba saya share ini ya. Ini salah satu project yang lagi nah kelihatan teman-teman. Ini cerita anak yang saya kembangkan pakai Canva AI. Jadi saya iseng main Canva AI teman-teman, terus saya bikin sampai bisa bikin filmnya sekalian untuk anak lagi hits nih teman-teman. Ini kemarin yang diajarkan kemarin Mbak Yayu yang nggak ikut kemarin nih. 20 fakta unik tentang panda yang wajib kamu tahu. Panda raksasa termasuk keluarga beruang yang lebih suka memakan tumbuhan. Panda berasal dari Tiongkok, di pegunungan yang sejuk dan berkabut. Bambu adalah makanan favorit panda lebih dari tumbuhan yang lain. Nah, gitu teman-teman. Dari mana saya generate sebagus ini? Saya pakai ChatGPT. Ini promnya saya tunjukin langsung di sini.
Ini kemarin Mbak Yayu, waktu kita Zoom terakhir itu yang ini. Nah, jadi saya generate di sini 20 fakta tentang panda. Saya pindahkan ke sini. Jadilah pembelajaran anak dan bisa dijual dalam bentuk PDF atau video. Ini sementara saya bikin nih. Kayaknya 3 hari lagi selesai nih. Gitu. Karena sibuk jadi saya tidak terlalu fokus, tapi sebentar lagi selesai. Gitu teman-teman. Ini salah satu contoh produk digital yang bisa kita buat sendiri teman-teman. Yang bisa kita pakai untuk anak-anak atau dijual kembali. Gitu. Ini salah satu contoh sederhananya ini teman-teman. Yang kebetulan sesuai dengan passion saya untuk bikin desain. Gitu. Saya Ya, kembalikan, Pak. mungkin saya tambahkan sedikit Bang Tanto. Jadi kalau teman-teman jalan ke toko buku Gramedia atau toko-toko buku yang lain, itu buku cerita seperti itu mungkin harganya bisa 60.000 sampai 40.000 produk fisik ya. Dan outputnya itu sama, kita akan menceritakan ke anak gitu. Nah, tapi dengan produk digital, kita tidak perlu lagi membuat buku yang harus masuk ke penerbit dan lain, kita bisa langsung menjualnya langsung ke pembeli gitu. Nah, harganya itu bisa ditekan sangat jauh gitu. Dan tidak perlu kita ngestok barang ya Bang Tanto ya. Jadi Betul. langsung sekali bikin bisa dijual beratus-ratus kali. Nah, ini yang menariknya produk digital seperti itu. Tinggal bagaimana teman-teman sebagai penjual itu mempromosikan dengan niche, style, dan jejaring teman-teman semuanya. Nah, jadi kalau di Gramedia itu mesti merogoh kocek 60.000 untuk membeli buku cerita seperti itu. Di produk digital mungkin kita menjualnya mungkin tidak sampai 30.000 mungkin. Tidak sampai setengahnya. Nah, inilah yang Iya. menjadikan produk ini begitu menarik dan bisa laris manis di pasaran. Mungkin seperti itu Bang Al-Fatah ya. Kalau ada respon, monggo Bang. Kalau tidak ada, kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Mbak Ella Kolilah. Apakah konten harus produk tertentu? Nah, ini maksudnya bagaimana nih, Mbak? Iya, kalau konten produk yang dijual, Mbak. Jadi jangan konten produknya orang, nanti orang bingung ngebelinya gimana. Kemudian Mbak Setiawati nanya kontennya harus di mana, Pak? FB, TikTok, ada IG. Ya silahkan, Mbak. Bisa di semuanya juga bisa. Artinya seperti tadi Bang Tanto sampaikan di materinya, dia di IG ada, di TikTok ada, di FB ada gitu. Di bio-nya mungkin Mbak nanti link ID yang teman-teman sudah bikin tadi itu, ketika sudah diisi dengan materi yang akan dijual, konten-konten yang akan dijual bisa berupa e-book, bisa berupa affiliate, bisa berupa apapun itu, nanti teman-teman personal brandingnya itu mengarahkan pembeli untuk ngecek bio seperti itu. Mungkin ada tambahan Bang? Ini untuk pertanyaan Mbak Setiawati, Bang Tanto, kontennya harus di mana? Silakan Bang. Kalau saya aktif di semua, teman-teman. Saya aktif di TikTok, IG, kemudian FB. Cuma teman-teman hati-hati di TikTok ya. Waduh, saya dapat musibah nih Bang Fajar. Akun TikTok saya kena banned permanen nih guys. Itu Karena kenapa itu Bang? kena peringatan nggak saya perhatikan peringatannya. Ternyata 34.600 followers lenyap teman-teman. Inilah saya lagi proses banding. Jadi saya tanpa sengaja ngomong Shopee. Padahal kan nggak boleh kalau di TikTok itu. Harus TikTok, Tokopedia kalau TikTok. Nah, saya nggak tahu. Berkali-kali saya ngomong itu kena peringatan nggak saya perhatikan. Saya cari salahnya di apa. Ternyata di situ. Gitu. Saya Itu saat promosi. live Pak, atau apa Bang? Saat live sama ada di konten. Ada satu konten. Langsung kena itu. Nggak pakai basa-basi. Gitu. Ini lagi ajukan banding. Cuman teman-teman perhatikan kalau misalnya kena seperti itu wajib dicek. Cuman kalau ditanyakan aktifnya di mana, saya aktif di semua teman-teman. Bahkan sampai threads juga. Karena ibaratnya kita bikin satu konten kita bisa mancing di banyak kolam. Itu. Gitu Ya teman-teman. semoga kembali pulih Bang akun TikToknya Bang. Iya, semoga Bang. Ya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Bang Tanto dari Bang Yosep Makassar. Untuk saya dengan akun yang lebih banyak kemotivasi, bagaimana memulainya Kakak? Monggo Bang Tanto. Salah satu yang paling dicari orang sekarang memang akun itu Bang, pengembangan diri, motivasi. Gitu. Jadi Anda buat konten setiap hari bisa menjurus ke situ untuk pengembangan diri, self development, kemudian dibuat produk digital yang sesuai dengan karakter Anda. Bang. Nah, diposting di situ. Tidak perlu dijual terlalu mahal, 30-an ribu aja sudah cukup tuh, Bang. Gitu. Tapi fokusnya ke satu niche. Sekali Anda masuk ke ini sekalian pertanyaan yang tadi ya. Kita bisa jual berapa niche? Bisa banyak, teman-teman, tapi habisnya di konten, habis waktu kita untuk konten. Kita mau bikin konten untuk niche ini atau niche ini atau niche ini itu lumayan memakan waktu. Jadi saran saya fokus satu maksimal dua. Pengembangan diri, kembangkan itu, teman-teman. Gitu. Saya tambahkan mungkin Bang Tanto Siap-siap, Bang. untuk
akun yang lebih baik motivasi. Kebetulan Bang Yosep saya juga sama nih Bang, di akun saya nih kebanyakan konten-konten motivasi. Jadi saya menyebutnya adalah motivator yang butuh motivasi. Sebenarnya ketika saya membuat konten motivasi itu saya sedang memotivasi diri saya sendiri sebenarnya. Jadi motivator yang butuh motivasi. Nah, jadi apa yang itu passion Bang ya. Jadi ketika Abang mengerjakan konten konten motivasi itu sebenarnya passion Abang di sana. Anggaplah niche Abang itu adalah orang-orang yang memang senang mendengarkan motivasi motivasi dari Abang. Nah, Bang Yosep ini bisa seperti apa yang saya lakukan juga Bang, menjual produk yang terkait dengan pengembangan diri Bang. Kan motivasi ini ujungnya adalah mengembangkan diri Bang ya, improve self, improvement self gitu. Nah, bisa Abang bisa seperti Bang Tanto pernah memberikan saya ide itu menjual e-book tentang public speaking, kemudian menjual apa namanya peningkatan karir dan lain-lain. Nah, kenapa Abang harus menjual itu? Karena agar sesuai dengan niche yang Abang sampaikan, Bang. Contohnya begini, Bang. Ketika siapa pemain sepak bola ya? Oh ya, Cristiano Ronaldo lah. Atau jangan Cristiano Ronaldo yang lokal-lokal aja ya. Misalnya siapa? Arhan Pratama lah misalnya, Bang. Arhan Pratama kalau jualan sepatu, sepatu bola, Bang, pasti banyak yang beli, Bang. Nah, beda seperti misalnya Mbak Setiawati Rahayu jualan sepatu bola. Walaupun sepatu bola sama-sama Nike, tapi pasti yang beli Bang Arhan. Kenapa? Karena personal brandingnya Bang Arhan kuat untuk menjual sepatu bola. Nah, begitupun dengan Bang Yosep, mungkin banyak yang apa menjual e-book tentang motivasi dan lain-lain gitu. Tapi kalau orang melihat Bang Yosef, karena Bang Yosef itu sudah pelaku itu sendiri, orang akan lebih tertarik membeli eh, produk terkait improvement self dari Bang Yosef. Nah, seperti itu Bang. Apalagi Bang Yosef membuat e-book sendiri gitu Bang. Pemikiran Abang tuangkan, dijual dalam produk digital dan tidak perlu dicetak Bang. Saya kemarin coba mau mencetak buku, saya sudah menulis 3 buku Bang ya, tapi sampai sekarang belum saya cetak Bang. Karena ternyata biayanya lumayan Bang. Nah, tapi kalau saya jual di link ID ini tidak perlu biaya cetak lagi. Kita bikin cover sendiri dengan AI, kita edit sendiri sebentar di eh, laptop, bisa langsung kita jual, Bang. Nah, jadi relate lah dengan konten-konten Abang sebagai motivator gitu, Bang. Itu mungkin Bang Yosef, ada tambahan mungkin Bang Yosef? Mudah-mudahan cukup ya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Mbak Fauzia Fitriani. Ini Bang Tanto pertanyaan pertama, kalau bangun personal branding faceless, bisa narik market juga nggak ya? Kemudian yang kedua, untuk akun konten lebih baik akun pribadi atau buat akun baru lagi, misal di medsos. Monggo Bang Tanto. Oke, yang pertama dari akun faceless ya teman-teman. Eh Sebenarnya akun faceless itu, konten faceless itu salah satu trik konten buat orang-orang yang eh, belum percaya diri, bukan nggak percaya diri ya, belum percaya diri. Nah, bisa pakai trik itu faceless, dan itu juga bisa dilakukan teman-teman. Yang jadi masalahnya kadang-kadang bukan bukan konten faceless atau tidaknya, kita malas bikin konten gitu. Siapa bilang konten 10-15 detik itu kelihatannya mudah? Untuk proses ke situ itu eh, sulitnya luar biasa, sulit. Saya mau nggak saya bikin atau enggak gitu. Jadi teman-teman, faceless itu salah satu yang bisa teman-teman pakai. Nah, kalau saya, trik saya itu saya coba berbagai tipe konten. Yang ada wajah saya, kemudian yang faceless tadi, foto, video. Kemudian teman-teman perhatikan kacamata saya. Terus lihat di akun medsos saya. Saya coba tanpa kacamata dan pakai kacamata itu beda view-nya loh Bang Fajar. Saya sampai heran sendiri. Wah, ternyata pakai kacamata lebih ini nih. Dan begitu saya pasang, wah ternyata view-nya. Yang pertama naiknya dari view-nya dulu. Gitu. Kemudian yang kedua, perlu perlu tidak kita bikin medsos akun khusus untuk barang jualan kita. Silakan kalau Anda bisa kepegang ya akun Anda. Tapi kalau cuma sendiri saya sarankan pakai satu akun. Kalau misalnya akun pribadi Anda tidak pernah naik bertahun-tahun, stuck di situ, rubah aja jadi akun bisnis dan pakai yang itu. Akun saya seperti itu. Karena kita mau pakai 2-3 akun, jangankan bikin konten teman-teman. Mau mengoperasikan akun-akun ini tambah kesibukan kita di kantor, percaya tidak akan kepegang, yang ada hilang itu. Dan toko kita jadi berdebu. Gitu. Saran saya fokus ke satu. Akun saya ini akun yang lama yang tidak pernah naik, yang saya rubah ke akun bisnis. Gitu, Bang. Saya tambahkan sedikit, Bang Tanto. Nah, ini terkait personal branding, faceless ya. Memang sekarang lagi ngetren juga, Mbak Fauzia. Cuman kalau untuk personal branding, ya ini personal branding nih, Bang, apa Mbak ya? Memang lebih bagus pakai akun kita yang kelihatan muka. Kenapa? Karena di sana nanti ada kepercayaan publik yang tumbuh gitu, Mbak. Kalau memang dia tuh benar, bukan
bukan kaleng-kaleng lah seperti itu. Orangnya kerja di mana, yang jualannya produk apa itu lebih kelihatan. Tapi kalau bangun personal faceless itu memang ada triknya sendiri gitu. Ada triknya sendiri. Nah, tapi memang tidak semudah ketika kita menampilkan wajah gitu. Itu sih mungkin tambahan dari saya. Ini ada yang mau nanya langsung nih, Faisal Jabir, saudaraku dari Maluku ini. Silakan, Faisal, kalau mau bertanya bisa diaktifkan mungkin mic-nya. Oke, silakan. Baik, Saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kabit Fajar, sama izin Bang Tanto. Mungkin tadi sudah diwakili Oh, Ibu siapa tadi ya, terkait dengan konten, apa namanya, untuk konten jualan. Tapi di sini saya mau lanjutkan. Mungkin mudah-mudahan ini tidak hanya sebagai tutorial yang tadi dijelaskan oleh Bang Tanto untuk pengisian akun ya, tapi mungkin bisa sampai ke tahap upload penjualan dan lain sebagainya. Terus yang kedua, mungkin kalau konten mungkin bisa di screen contoh kontennya seperti apa, karena kita juga kan pemula. Misalnya konten kayak tadi Panda ya, jualan buku Panda itu, nah itu kontennya itu seperti apa, atau mungkin salah satu konten contoh yang sudah diupload itu seperti apa. Mungkin ini sebagai apa namanya, bahan kita juga untuk bisa membuat konten penjualan. Nah, terus yang ketiga, tadi dijelaskan oleh Bang Tanto bahwa kita harus konten. Kalau tidak konten, nanti penjualan kita itu eh, dalam atau apa namanya, lebih tidak muncul gitu. Nah, kalau misalnya kita jarang konten atau tidak konten, apakah penjualan kita ini tetap dibeli oleh konsumen atau seperti apa? Mungkin itu demikian, Bang Fajar. ya, terima kasih Kakak Faisal, saudaraku. Bang Tanto, silakan direspon mungkin. Oke, siap Bang Faisal. Saya langsung ya. Saya tunjukin akun saya nih. Saya tidak bisa nunjukin TikTok ya karena kena banned. Padahal itu 34.000 followers. Nah, ini di Instagram. Kemudian konten yang sama saya share juga di Facebook. Nah, teman-teman lihat nih. Nah, sama ini. Ini barusan saya bikin. Nah, saya kasih konten edukasi tentang bagaimana cara gambar bisa Nah, berubah. kita pilih Teman-teman salah lihat satu ya. gambar. Saya dari awal nih. Halo teman-teman, bagaimana caranya kita merubah gambar seperti ini jadi seperti ini hanya pakai Canva AI? Sini saya tunjukin caranya. Yang pertama, kita pilih salah satu gambar sebagai acuan, misalnya seperti ini. Kemudian kita klik, kita ke style, dan pilih yang copy art style ini. Selanjutnya kita bergeser ke objek yang akan kita pilih, teman-teman. Dalam hal ini gambar yang sudah ada sebelumnya. Langsung kita klik. Nah, langsung jadi ya teman-teman, dan keren banget hasilnya. Selanjutnya kita tinggal tambahkan beberapa elemen tambahan supaya membuat gambar kita jadi lebih hidup. Nah, gimana? Halo teman-teman, bagaimana caranya kita merubah gambar? Seperti itu, teman-teman. Sama juga dengan di TikTok. Ini sama persis nih. Ini sama persis di sini. Sorry, di Instagram. Ini sama. Jadi saya bikin konten edukasi, ngasih tahu apa yang saya lakukan ke orang-orang. Kadang orang-orang nggak mau langsung hard selling. Kita kasih edukasi tentang apa yang lagi kita buat. Misalnya seperti ini. Ini sama persis, teman-teman ya. Nah, ini teman-teman lihat edukasinya di sini. 1. Kembangkan ide di ChatGPT. 2. Masukkan prompt di Canva AI. 3. Kembangkan desain kita sesuai keinginan. Yang keempat, jualan pakai website link. Dan yang kelima, konsisten bikin konten edukasi. Ini tanpa suara ya. Kalau tadi Mbak Ella bilang faceless, kalau ini tanpa suara nih, cuman pakai musik. Nah, dan ini saya dapat penjualan lumayan sekali, teman-teman. Kemudian yang terakhir, pertanyaan Bang Faisal, gimana kalau kita ngonten? Tetap tidak ngonten, tetap ada yang beli atau tidak? Kalau konten itu harus berkali-kali, Bang. Harus berkali-kali. Jadi orang harus yakin benar-benar kita bukan scam. Oh ternyata benar orang ini benar-benar jualan. Pak Tanto benar jualan. Bang Faisal benar jualan. Nah, Anda bayangkan kita jualan kontennya minggu ini, terus 2 minggu lagi baru kita upload lagi, 3 minggu lagi. Yang ada kita dicap, wah orang ini nggak benar nih. Apalagi dia ketemu ada akun lain yang lebih konsisten, lebih terpercaya. Nah, gitu Bang. Kalau saran saya harus rajin konten setiap hari. Supaya lebih mudah bisa pakai foto aja. Foto 1, foto 2 cukup.
gitu. Kalau lagi malas saya pakai foto, teman-teman. Saya tunjukin ya. Ini, nah kadang-kadang saya cuma pakai foto, guys. Mana foto-fotonya ya? Jadi saya nah seperti ini. Udah cukup. Ada pertemuan sambil gambar, saya pasang tulisan di sini, teman-teman. Udah gitu aja. Karena apa? Lagi males ini bikin video. Ini lagi males ini, gitu. Atau bikin video pendek yang hanya 8 detikan. Contoh. Nah, gitu. Ini lagi kegiatan di hotel, pas mau siap, saya iseng ngambil video, gitu. Dan di FB ini rate-nya tinggi sekali. Jadi kalau misalnya kita, wah Pak, saya harus ngomong ya, saya harus tanpa muka. Nggak perlu teman-teman. Anda bisa faceless atau tanpa bicara pun no problem. Tidak perlu Anda, ini beberapa yang saya ambil foto seperti ini misalnya. Ini foto ya guys. Jadi Anda tidak perlu, nah tidak perlu teman-teman. Gitu. Nah gitu Bang, yang penting konsisten bikin konten. Ya, Gitu Bang mungkin saya Faisal. tambahkan sedikit untuk saudaraku Faisal. Jadi, memang saya juga sempat bingung di awal-awal untuk link ID ini. Cuman ketika sudah pecah telur, itu langsung kita dapat jalannya gitu. Gimana, Bang Tanto? Jadi kalau sudah pecah telur tuh asik, dan awal-awal saya juga seperti Bang Tanto, saya jualan e-book tentang anak dan lain-lain. Tapi ternyata setelah saya coba telusurin, niche saya bukan di sana gitu. Niche Ya, saya benar. bukan di apa namanya viewers yang pengen menceritakan anak-anak. Ternyata viewers saya tuh kebanyakan tentang ASN yang pengen berkembang gitu. Nah, sehingga produk yang saya jualkan tuh adalah tentang AI untuk mempermudah pekerjaan, kemudian cara jualan produk digital ini juga yang langkah-langkah step by step, dan lain-lain. Nah, makanya ini ada yang bertanya juga nih, bisa nggak dibuatkan tutorial untuk PDF untuk cara upload produk link ID? Nah, ini gimana Bang Tato? Ada nggak tutorial untuk buat PDF atau e-book? Nah, ini Hmm, mungkin apa kita bedah di sini atau seperti apa nih Bang Tanto? kalau masuk grup aja gimana Bang? Ini Oh waktunya ya, ya. boleh, boleh. Hmm. Jadi gini teman-teman, seperti di slide akhir tadi yang Bang Tanto sampaikan, memang itu di sana itu teman-teman yang memang mau untuk punya modal awal untuk jualan produk digital, itu Bang Tanto sudah siapkan ratusan produk digital siap jual kembali gitu. Nah, jadi teman-teman tuh tidak perlu lagi bikin produk digital dari nol. Saya contohkan misalnya di sini ada cara membuat e-book sederhana. Kemudian 50 video dasar belajar CapCut. Kemudian 100 ide produk digital. Kemudian ada 500 lebih video dan foto faceless. Kemudian panduan affiliate dan lain-lain, 90 hari ide konten. Nah, ini produk-produk ini sebenarnya produk yang siap teman-teman jual kepada orang lain gitu. Dan teman-teman bisa belajar untuk mengimplementasikan juga gitu. Nah, ini nanti teman-teman kita kalau berminat, ini harganya 100.000 Bang ya. Harga 100.000, ketika teman-teman beli, teman-teman akan dimasukkan ke dalam grup WA khusus bimbingan dan bersama Bang Tanto yang setiap minggu atau 2 minggu sekali ada Zoom rutin gratis. Dan ini berlaku seumur hidup. Kecuali kalau teman-teman keluar, teman-teman nggak akan bisa masuk lagi. Gimana Bang Tanto? Nah, saya Benar. dulu juga seperti itu ketika sekali membeli, sampai sekarang saya tetap bergabung dan malah kadang saya terlewatkan Zoom-Zoomnya. Seperti tadi Bang Tanto sampaikan, minggu lalu ada Zoom tentang membuat animasi. Nah, itu teman-teman free itu, Pak. Free untuk ikut itu semua. Jadi Bang Tanto dengan apa yang sudah beliau lakukan, beliau ikhlas mengajarkan secara gratis untuk teman-teman semua. Hanya saja teman-teman mungkin tinggal memulai modal dengan produk digital yang sudah Bang Tanto siapkan. Nah, ini nanti saya akan share ke grup ya. Mungkin saya share sekarang Bang ya, biar teman-teman tidak lupa ya. Boleh, boleh Bang. Oke, Plus ini saya teman-teman, share. nanti saya ajarkan connect seperti tadi ya, bikin desain seperti tadi. Gimana Biar Bang? nanti saya ajarkan, oh sorry, nanti saya ajarkan kita connect dari ChatGPT ke Canva AI, teman-teman. Oke. Gitu. Seperti yang tadi Jadi saya itu buat memang, sampai jadi animasi untuk, sederhana. betul Bang, untuk CapCut sendiri itu mungkin perlu 1-2 sesi Bang ya. Boleh, Kalau siap. kita di sini, kita menyampaikan agar teman-teman punya dulu link ID-nya, teman-teman punya semangatnya dulu yang sama. Nah, nanti untuk teknisnya itu kan beda-beda. Ada mulai dari ngeprom yang baik, kemudian apa namanya, nganalisis views-nya dan lain. Nanti
di kelas itu kita akan sama-sama belajar gitu. Itu mudah-mudahan untuk menjawab ya. Saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Username apakah baiknya sesuai dengan niche produk digital yang akan kita jual? Monggo Bang Tanto. Username apakah sebaiknya sesuai dengan niche produk yang akan kita jual dari Arul? Siap Bang Arul. Bisa, mau pakai nama Anda boleh, nama toko bisa. Misalnya Arul Digital 01 misalnya. Seperti itu. Tidak wajib harus pakai nama Anda sendiri juga bisa kok. Gitu Bang. Ya, kalau saya, usul saya juga seperti Bang Tanto sampaikan, jadi sebenarnya tergantung personal branding gitu Bang. Justru kalau kita terlalu hard selling nanti orang ilfeel juga gitu. Jadi kita soft selling aja. Memang seperti yang Bang Tanto sampaikan, konten-konten kita itu semua soft selling agar orang-orang itu bisa mengunjungi profil kita dan membuka link ID kita sehingga mereka bisa membeli apa yang mereka butuhkan gitu. Sesuai dengan yang kita promosikan. Ya kalau kita terlalu hard selling juga nanti apa kurang kurang lah untuk anak-anak sosmed zaman sekarang gitu. Mereka pengennya itu tertarik karena ide-ide ataupun produk yang kita jual secara soft seperti itu. Ini ada yang tanya juga Bang dari Yuriza. Range harga jualnya berapa Bang biasanya Bang? Bongo Bang. Tergantung apa yang Anda jual, teman-teman. Misalnya Anda mau jual pembelajaran anak seperti yang tadi saya jual. Per bijinya bisa 25.000, 35.000. Terus ada paket bundling yang 100.000. Bundling itu terdiri dari beberapa cerita. Misalnya sampai 8, 10. Nah itu bisa dibundling. Jadi kalau beli satu atau dua, 30.000 misalnya. Tapi begitu paket hemat, kita tawarkan nih 8 atau 10 paket pembelajaran anak, harganya 99.000. Misalnya seperti itu. Oke. Kalau untuk range harga benar seperti yang Bang Ton sampaikan, contohnya saya jualan AI itu harganya sekitar 75.000. Oh sorry, 150.000 setahun. Nah, kemudian saya juga jualan produk yang Bang Tanto, saya pernah beli dari Bang Tanto dan saya jual ulang, itu harganya tuh sekitar 89.000. Nah, Ya. teman-teman yang lebih tahu niche-nya itu seperti apa. Kalau memang niche-nya apa sosialita ya jual aja 200.000, 300.000 nggak ada masalah kan gitu. Kalau niche-nya itu yang memang mendang-mending ya harga juga mendang-mending gitu. Jadi teman-teman yang lebih tahu lah pasarnya teman-teman itu seperti apa. Tapi kalau bisa seperti tadi lah ketika menjual buku cerita kalau di Gramedia itu 60.000 ya kita jualnya mungkin 25.000 sampai 30.000. Bahkan kalau misalnya itu cuma beberapa halaman dan tidak panjang-panjang mungkin bisa 5.000, 10.000 enggak apa-apa. Yang penting modal awalnya itu kan memang dari satu ide kemudian bisa dijual berkali-kali. Seperti itu Mbak Yuriza, mudah-mudahan bisa terjawab ya. Ada yang mau bertanya langsung lagi mungkin? Ini ada pertanyaan Bang Tanto dari Rustika. Kak, bisa diajarkan caranya bagaimana membuat produk di link dan bagaimana cara setelah ada produknya mencantumkan di medsos seperti di Instagram. Nah, mungkin mungkin bisa di ini mungkin Bang ya diajarkan terkait buka link ID Abang mungkin Bang ya. Kemudian Abang seperti apa Bang? Monggo Bang. Yang pertama kita tidak bisa bikin produk digital di link ya teman-teman. Link itu toko kita. Jadi barang-barang yang kita jual itu kita pasang di etalase di link itu website kita. Saya tunjukin sebentar ya teman-teman ya. Ini link saya biar teman-teman bisa lihat. Nah ini. Jadi kita bikin produk digital itu seperti yang tadi saya tunjukin. Yang ini. Seperti ini. Setelah itu di save. Dipasang dalam bentuk PDF atau video. Terus Ada. dipasang di Drive. Nah link Drive itu yang dipasang yang dimuat di sini teman-teman. Ini toko saya nih. Ini toko saya. Nah teman-teman lihat. Ini. Teman-teman perhatikan link ini ya. Link ini, begitu saya klik, nah keluarlah websitenya yang ini. Kenapa saya bilang dia berjalan otomatis? Orang begitu mau beli tinggal diklik ini. Tinggal diklik. Gitu. Dan dia terkirim otomatis ke email mereka sesuai dengan paket yang mereka pilih. Kemudian bagaimana caranya disematkan ke website ke medsos kita. Teman-teman perhatikan link ini, terus bandingkan dengan di sini. Nah, ini. Jadi kita pasang di bio kita. Di profil kita pasang di bio kita. Yang ini teman-teman. Jadi kita ambil linknya, kita copy, terus kita pasang di sini. Di sini. Nah, ini juga sama nih. Teman-teman kalau teman-teman lihat. Simple ya, bisa di Nah, sama juga. Ini link saya seperti itu. Begitu orang klik ini, tek, masuklah dia ke toko kita.
Jadi link itu website toko, ini barang jualan kita yang dipajang di dalam nih teman-teman. Gitu Bang. Ya, saya tambahkan juga Bang. Jadi selain apa link ID itu bukan membuat produk digital Mbak ya, Mbak Rustika, tapi adalah toko atau etalase digital kita. Nah, jadi teman-teman membuat produk digital dengan Canva, CapCut, dan lain-lain, itu panduannya sudah ada di produknya Bang Tanto nanti, dan teman-teman bisa ambil untuk belajar dan free bimbingan seumur hidup ya di Zoom rutinnya Bang Tanto. Nah, nanti kalau sudah ada, teman-teman bisa taruh di bio sosmed teman-teman semua. Atau langkah yang saya ambil juga salah satunya tuh saya eh, me- apa namanya mengcopy link link produk digital di link ID, kemudian saya sebar di grup-grup WA. Itu juga saya lakukan juga, dan itu sangat-sangat efektif di grup kantor, di grup teman-teman dan lain-lain. Itu juga saya lakukan. Jadi bermacam ragam lah teman-teman mempromosikan jualannya gitu. Bahkan yang lebih advance lagi, teman-teman bisa beriklan dan lain-lain gitu. Itu juga lebih bagus lagi. Oke, mudah bisa menjawab ya Mbak Rustika ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana menentukan market yang tepat? Nah, monggo Bang, menentukan market yang tepat Bang. Siap. Eh Kalau saya, kita cek ada yang namanya ATM, amati, tiru, dan modifikasi teman-teman. Kita lihat akun-akun orang itu apa yang paling laku terjual. Sekarang ini yang banyak terjual itu yang untuk anak itu, pembelajaran anak. Itu laku sekali sekarang. Atau akun-akun motivasi dan kesehatan. Kesehatan ini yang paling umum itu bagaimana cara kita diet. Nah, itu yang paling banyak eh, apa terjual sekarang gitu. Tapi teman-teman bisa pakai ChatGPT untuk cek produk digital apa yang marketnya lagi tinggi sekarang. Itu bisa dicek di situ. Gitu Bang. Kemudian yang kedua saya mau tunjukin ini nih teman-teman. Eh, yang tadi disampaikan Bang Fajar, bener nggak sih kita ada Zoom setiap minggu? Ini Zoom terakhir kemarin 2 hari lalu. Thank you Bang. Nah ini. Oke, siap-siap. Nah ini ibu dari Australia nih teman-teman, dari Perth. Kalau ketemu seperti Sorry, ini kenapa ya? coba rubah pendekatan, Nah, polanya dirubah, tapi jangan menyerah, don't give up. Kita bisa pakai Nah, bisa ibu ambil yang data ini yang dari bisa Australia dikembangkan teman-teman. dari tools lain, ada banyak sekali di Canva. Gitu. Jadi kita Zoom hampir setiap minggu. Gitu. Untuk pembelajaran ini teman-teman tidak akan ditinggalkan. Boleh tanya Mbak Yayu, boleh tanya Mas Fajar, kita hampir setiap minggu ada Zoom. Seumur hidup teman-teman. Gitu. Kita sama-sama belajar terus Bang. Siap. Yang sebaik-baiknya yang bermanfaat kan gitu Bang. Oke. Ini kemudian dari Mbak Farlilia, kalau affiliate di link ID bisa nggak Bang? Tinggal share link terima bagi hasil. Monggo Bang. Bisa Bang. Bisa Bapak Ibu. Jadi Anda begitu mau apa? Sudah jadi linknya, hari ini juga bisa mulai jualan, pasang affiliate gitu teman-teman. Jadi teman-teman bisa pasang produk affiliate tanpa perlu bikin produk sendiri atau jual kembali produk-produk dari kami, dari saya dan Bang Fajar tadi. Plus materi pembelajaran anak tadi silakan diambil dan dijual kembali. Nanti masuk grup, ambil linknya, pasang di website Anda. Hari ini juga bisa mulai jualan teman-teman. Nanti diajarkan kalau teman-teman sudah gabung caranya. Kalau affiliate itu kelemahannya cuma 5 produk teman-teman. Tidak akan lebih dari situ. Nah, sayang sekali toko kita sudah besar, produknya cuma 5. Cara lainnya tanpa bikin sendiri, jual kembali produk dari saya. Silakan diambil dan dijual. Dari saya dan Bang Fajar itu ada ratusan produk, plus tadi ibu-ibu mau jual untuk anak dulu tuh. Yang kayak tadi yang saya bikin panda segala macam, ada linknya, silakan diambil dan dijual. Bisa 20-an produk hari ini Anda bisa jual. Gitu, tanpa perlu bagi hasil ya. Kalau affiliate itu bagi hasil. Kalau yang Anda jual sendiri, harga tentukan sendiri, keuntungan 100% punya Anda sendiri. Gitu teman-teman. Ya, betul sekali Bang Tanto. Jadi eh, share link affiliate itu seperti itu ya. Jadi produk digitalnya bisa, misalnya bikin e-book, misalnya bikin apapun produk digital itu langsung bisa disebar di link dan langsung masuk bagi hasilnya. Bukan bagi hasil lagi, seluruh hasil penjualan masuk ke teman-teman. Cuman bedanya di link ID ini mungkin Bang Tanto tadi lupa sampaikan, kalau ketika kita mau withdraw Bang ya, ketika kita mau narik ya, ketika kita mau narik itu memang ada berapa persen kalau nggak salah ya? 5% ya? Ya, Sekitar 5%. 5% masuk ke link ID. Jadi misalnya 1 juta, kita punya penjualan sudah 1 juta, 5% itu berarti berapa tuh? 50.000 ya? 50.000 ya. 50.000 itu masuk ke link ID. Jadi yang masuk ke rekening kita 900
950.000. Nah, seperti itu kurang lebih. Itu yang paling murah Bang Fajar. Tadi kan Betul, saya betul. bilang, saya sudah pakai 3 website. Nah, yang paling murah ini link. Yang lain 10 sampai 11%. Saya tinggalin tuh Bang. Karena terlalu besar. Gitu. Oke, mungkin ada lagi pertanyaan, mungkin ada yang mau angkat tangan, raise hand. Itu ya, bagi teman-teman yang berminat produk digital siap dijual kembali, itu sudah kami share di grup WA dan di kolom chatting ya. Silakan teman-teman klik, nanti di sana teman-teman bisa langsung eh, memiliki seluruh produk digital yang siap dijual kembali. Nah, mungkin ini juga Bang, tadi ada yang nanya via Japri ke saya Bang, mungkin bisa dipraktekkan cara ini Bang, apa namanya, dibuka link ID Abang, kemudian mereka ingin melihat apa tadi mereka Japri tadi terkait eh mana tadi saya buka dulu bentar. Mana tadi ini agar produk apa aja yang dijual Bang gitu, mungkin bisa dilihat ditampilkan Abang punya toko link ID-nya Bang, kemudian harga-harganya gitu Bang, biar mereka ada gambaran itu Bang. Monggo Bang. Oke, siap-siap. Etalasenya. Tadi sudah ditunjukin ya, nggak apa-apa saya tunjukin lagi. Ini toko saya. Nah, kalau teman-teman sudah pasang produk digital, tampilannya akan seperti ini. Tampilannya seperti ini, teman-teman. Gitu. Ini barang-barang jualan kita. Kalau dari laptop kita bisa lihat posisinya di sebelah sini. Nah, untuk lihat lebih detail kita klik linknya. Nah, ini barang jualan kita itu yang ini, teman-teman. Harga-harganya ada di sini. Ini, harga-harganya ada di sini, teman-teman. Ini. Ini yang kolaborasi saya dan Bang Fajar di sini. Nah, ini yang tadi, semua yang apa namanya yang saya buat yang tadi itu, yang ini, itu dia punya etalase sendiri, yang ini. Nah, ini teman-teman bisa jual kembali tanpa perlu affiliate. Silakan diambil dan dipasang tanpa perlu affiliate. Artinya harganya silakan pasang sendiri, keuntungannya punya Anda sendiri. Nah, ini punya saya nih, semua ini teman-teman. Ini produk-produk affiliate yang saya jual. Gitu, teman-teman. Gimana kita mengontrol penjualan? Ini, order di sini. Kemudian kalau kita belum tarik duitnya, nah dia keluar di sini nih teman-teman. Kalau belum kita tarik ya. Kemudian ini untuk keseluruhan. Untuk duit keseluruhan ini di sini. 1 tahun ini. Udah 100 juta Bang ya. Itu kalau nunggu honor kayaknya lama baru bisa dapat 100 juta Bang. Nah gitu teman-teman. Jadi dia langsung otomatis ada pembelian di sini langsung langsung ketahuan di sini. Ordernya sekian gitu. Gitu teman-teman. Ada satu lagi, saudaraku Faisal Jabir mau nanya lagi. Silakan, Kakak Faisal. Silakan. Baik, terima kasih, Kabit. Wih, tadi lihat saldonya itu kayaknya TTP sebulan, setahun tuh kayaknya Jam. nggak sampai kalau kita TTP itu di sini. TTP Baik, 2 tahun. tahun. Baik, Bang. Mungkin yang pertama tadi apa namanya? Ini tutorialnya itu yang aku mungkin bisa di-share di grup. Mungkin ada beberapa teman mungkin belum sempat melihat, termasuk saya juga tadi pas pertengahan. Terus yang kedua, tadi Abang bilang nanti kalau misalnya mau ngambil apa namanya produk Abang di link itu, nah tadi saya sempat lihat tadi ada yang terkunci Bang. Itu cara ngambilnya gimana itu? Jangan sampai kita masuk di link tadi, terus kita klik, malahan kita beli ulang Bang. Jadi mohon petunjuk untuk itu, cara mengambilnya, lalu kita jual lagi itu seperti apa, bagaimana? Terima kasih. Oke, siap Bang. Saya tunjukin ya. Saya akan Oke. Saya log out dulu dari sini. Saya punya 2 akun ya, yang satu untuk pembelajaran. Nah, saya tunjukin. Oke, nah, yang kekunci ini maksudnya ya Bang ya. Ini artinya produk affiliate, gitu. Artinya produk affiliate. Ini non affiliate. Contoh, perbedaannya di apa? Misalnya ini affiliate. Anda pasang produk ini, Anda tidak bisa utak-atik harganya, terkunci dia, terkunci. Sudah ada yang beli ya? Ya, jadi ini punya Lumayan. orang yang kita jual dengan komisi.
Jadi Anda tidak bisa utak-atik harganya gitu. Beda dengan produk yang kita pasang sendiri. Misalnya ini 100 ide produk digital nih. Harga di sini 35.000. Mau saya rubah bisa ini 100.000 misalnya. Nah, langsung bisa dia berubah gitu. Tapi kalau non affiliate kalau affiliate tidak bisa kalau yang ini. Anda pasang punya orang, Anda tidak bisa utak-atik harganya. Udah, perbedaannya itu aja, Bang. Gitu. Nanti cara pasangnya diajarkan nanti. Jadi misalnya sudah punya produk digital, add new block, digital produk, simple template, nah tinggal dimasukkan. Ini yang tadi saya bilang, link dari Canva, setelah kita share, kita ambil linknya, copy linknya ini, nah ini kita pasang di sini, teman-teman. Nah, kita pasang di sini. Tek. Nah, gitu. Terus kita pasang harganya, kita pasang sampulnya di sini misalnya. Kita berikan judul di sini. Ini kita lagi jualan apa ini? Nah, deskripsi produknya di sini. Terus kita pasang harganya, misalnya 50.000 gitu di sini. Itu yang tadi saya bilang, kita tidak bisa bikin produk digital di link, tapi kita bisa jual di situ. Cara jualnya kita pasang linknya di sini. Bisa dari G Drive atau langsung dari Canva. Gitu Bang. Sederhananya seperti itu. Mungkin juga ada yang nanya Bang, bagaimana cara penarikan dari link ID Bang? Nah, mungkin langsung coba ini kan gampang banget ya. Langsung masuk Kalau rekening di hari itu. ya sekarang udah cepet banget teman-teman. Cuman tidak sampai berapa detik udah tidak Ring. sampai 1 menit lah. Jadi kalau mau narik, tinggal ini teman-teman di sini. Withdraw udah, masukin nomor rekening kita, passwordnya langsung terkirim otomatis. Ini akun saya yang kosong ya. Cuman kalau mau narik duitnya di sini. Gitu. Ini untuk akun pembelajaran ini. Gitu teman-teman. Tapi yang tadi duit yang tadi itu, teman-teman perhatikan, ini warna hijau, yang ini, kemudian yang pertama tadi, itu tadi warna hijau ya teman-teman ya. Oops, sorry. Sebentar, makan sedikit waktu. Nah, yang ini warna silver. Kenapa? Perbedaannya di apa? Kalau kita tembus 100 juta, dia langsung berubah jadi silver di sini. Gitu. Kalau mau narik ini. Gitu. Gitu teman-teman. Tinggal di sini. Ini withdraw nih. Untuk nariknya di sini. Ya, Gitu yang guys. penting teman-teman sudah menginput nama bank, nomor rekening, terus nama sesuai dengan nomor rekening, seperti itulah. Itu Ya, tidak lama itu. Saya juga dulu waktu pertama tarik, tidak lama, yang penting datanya lengkap. Nama ya. lengkap sesuai dengan nomor rekening dan bank Himbara ya. Kalau bank-bank daerah itu sebaiknya mungkin agak dihindari ya mungkin. Sebaiknya pakai bank-bank di Himbara saja. Personal. Bank BCA, Mandiri, BRI ya seperti itulah untuk mempermudah link ID juga mempercepat proses transfernya. Dan ingat ada potongan 5% untuk link ID itu sendiri gitu. Seperti itu. Ada lagi pertanyaan teman-teman, tidak terasa ini sudah 1,5 jam, hampir 1,5 jam kita bersama. Dan saya ingatkan lagi ke teman-teman bahwa hari ini kita langsung mendapatkan insight yang begitu menarik ya. Sebelum saya Bang Tanto tutup, mungkin ada satu lagi sesi yang mau bertanya. Kalau tidak ada ya cukup ya. Oke, saya ingatkan lagi teman-teman yang ingin oh ya Mbak Fauzia silakan. Ada raise hand Mbak Fauzia silakan. Monggo. Silakan Mbak Fauzia. Sudah diaktifkan ini ya. Selamat siang, terima kasih. Mohon maaf sebelumnya saya off cam Silakan ya, diaktif. Pak. Izin bertanya, ini kalau tadi kan lihat katanya eh, bisa ide-ide cerita anak atau kayak tadi dari narasumber itu bikin cerita anak atau video anak untuk pembelajaran. Sedangkan kan background pendidikan atau pekerjaan sehari-harinya nggak ke sana ya. Itu gimana memunculkan ide atau kita tahu kalau yang cerita anak tersebut atau video pembelajaran tersebut memang diperlukan untuk guru atau anak-anak sekolah seperti itu. Eh, yang kedua, yang kedua
dalam bentuk animasi, berarti kan kita harus belajar mengulik Canva dulu ya Pak ya. Artinya ada waktu juga, perlu waktu juga yang dibutuhkan untuk mengulik atau mempelajari Canva tersebut. Apakah belajar Canva itu harus full jago dulu baru kita jualan atau gimana? Untuk saya pribadi, saya kan pekerjaannya di pelayanan ya Pak, di PTSP. Sepertinya, kalau untuk dokter, guru tuh kan kelihatan ya keahlian khusus gitu. Kalau saya di pekerjaan yang umum ini, agak minim ide ya Pak kalau untuk di-share-share kayak gitu, jadi sepertinya saya tertarik untuk yang anak tadi. Cuman itu dia, bagaimana kita tahu kalau yang kita buat itu memang, menjadi target pembelajaran di sekolah atau dan sebagainya gitu sih Pak. Terima kasih. Terima kasih kembali Mbak. Monggo Bang Tanto. Siap, siap, siap. Tadi di pelayaran ya, Mbak. PTSP itu apa? Pelayanan ya? Di pelayanan Bang. Di pelayanan terpadu satu pintu. Oke. PTSP. Sorry. Saya lagi nyari ini nih. Ada satu member kita dari Jakarta yang kerjanya di kapal, di pelayaran, terus sekarang udah di Syah Bandarnya. Jadi dia bikin, sebentar saya lagi cari videonya nih. Dia bikin tutorial cara mengurus dokumen dengan lebih mudah. Itu dibuat sampai animasi, teman-teman. Sebentar lagi saya cari ini, belum ketemu. Nah, Iya. pertanyaannya, dari mana kita tahu orang untuk cerita anak menarik atau tidak? Cerita anak itu salah satu pasar yang paling besar, teman-teman. Orang tua sering melarang anak main gadget tanpa solusi. Kamu nggak boleh main HP terlalu lama. Nah, kenapa tidak kasih HP-nya dimainkan, tapi ada pembelajaran anak di situ? Kita buat materi untuk pembelajaran anak kita yang diputar di HP kita. Nah, itu salah satu yang buat penjualannya tinggi sekali. Gitu. Kemudian yang berikut, teman-teman, dia pasarnya sangat besar. Karena apa? Yang ibu-ibu muda, ibu-ibu parubaya, orang-orang yang punya anak, anak ini juga kan tingkatan usianya banyak sekali. Mulai dari dia balita aja udah pegang gadget. Nah, pasarnya sangat besar di situ, teman-teman. Kemudian, apa perlu mahir atau tidak untuk menjual? Tidak perlu, teman-teman. Sambil Anda belajar untuk bikin sendiri, Anda bisa jual kembali produk-produk yang tadi saya tampilkan. Itu sudah lengkap sekali, tinggal Anda jual sambil dipelajari. Dan Canva itu untuk jadi pro, itu ada yang namanya Canva Pro. Kalau lewat saya itu harganya hanya 12.500, teman-teman. Tidak ada batasan generate gambar berkali-kali selama 1 bulan. Anda boleh cari yang paling murah itu, bisa jadi Anda tertipu atau kena scam ya. Tapi kalau lewat kami itu dapat linknya hanya 12.500 dan itu bisa dipelajari berkali-kali dalam 1 bulan. Kemudian tadi ada pertanyaan bagus tuh, kalau pemula seperti kita, orang beli nggak? Teman-teman, semua orang pernah jadi pemula. Saya juga jadi pemula, teman-teman, 2 tahun lalu saat mulai. Makanya saya Zoom setiap minggu. Kenapa? Karena rasanya jadi pemula itu berat sekali tanpa bimbingan Zoom. Jadi dulu waktu saya mulai itu tidak ada Zoom sama sekali. Saya belajar mandiri itu 2 bulan. Cuman karena kelasnya sudah terlanjur dibeli mahal sekali, 900.000. Istri saya marah-marah waktu itu. Kamu buang-buang duit tuh beli 900.000. Namanya ibu-ibu seperti itu ya. Jadi, wah ini kalau duit nggak dikembalikan gimana nih? Nah gitu, teman-teman. Jadi saya belajar mandiri itu 2 bulan. Belajar sendiri, utak-atik sendiri. Selama 2 bulan baru launching pertama produk digital saya. Dan selanjutnya ya itu, penghasilan saya seperti itu, teman-teman. Semua semua orang jadi pemula di awalnya. Gitu. Konten juga seperti itu, teman-teman. Ada konten, wah kenapa nggak naik nih view-nya? Kenapa yang like sedikit? Kenapa yang komen sedikit? Tapi begitu ketemu satu winning konten, udah naik dia. Langsung meluncur. Gitu. Gitu, teman-teman. Itu Iya, menurut Pak Fauzi ya, betul sekali. semoga. Saya tambahkan sedikit Bang. Jadi ini teman-teman sudah sangat dimudahkan ya. Yang pertama itu teman-teman kalau mau bikin produk sendiri itu bisa macam-macam. Contohnya misalnya teman-teman ada di dinas pelayanan ya. Teman-teman bisa meng-create e-book misalnya dengan ChatGPT dan pengetahuan yang teman-teman punya, teman-teman bisa membuat e-book tentang bagaimana investor itu bisa mendapatkan perizinan misalnya dengan mudah dan tepat misalnya. Bisa aja. Nah, karena saya punya teman di Badan Pertanahan itu dia membuat link ID-nya pun gitu. Dia membuat e-book tentang berbagai permasalahan pertanahan gitu. Dan itu laku keras itu. Nah, ini mungkin bisa berawal dari masalah-masalah di pelayanan satu pintu itu apa sih masalah-masalah para investor ini. Nah, Mbak bisa bikinkan e-book dengan pengetahuan Mbak dibantu dengan ChatGPT atau Gemini sebagai tools-nya. Di-create sebuah e-book dan Mbak bisa langsung jual. Dan Mbak bisa pasarkan langsung via WA dan sosmed dan lain-lain.
Kemudian untuk pemula ya, kita semua belajar sih Mbak. Makanya Bang Tanto di sini membuat bimbingan gratis untuk teman-teman, dan Bang Tanto sudah menyiapkan juga produk yang akan dijual gitu. Nah, seperti tadi, jadi teman-teman membeli sekali dan produk yang teman-teman beli itu bisa langsung dijual lagi gitu. Nah, di sana teman-teman learning by doing itu, belajar Ya, sambil melakukan gitu. Nah, jadi kurang apa lagi gitu. Ini hari ini sangat sangat beruntung lah kita di sini dengan Bang Tanto hadir memberikan kita pemahaman dari nol tentang link ID sampai diajarkan cara withdrawnya lagi kalau sudah cair kan. Kemudian disiapkan materi teman-teman bisa jual lagi gitu. Bahkan yang paling penting itu teman-teman akan dibimbing seumur hidup gitu. Kecuali teman-teman yang keluar grup ya. Kalau keluar grup mungkin sudah nggak bisa masuk lagi gitu ya. Ini alhamdulillah sudah ada dua bang yang ngambil apa namanya eh produk digital siap jual kembali. Nanti saya share nomor WA-nya ke Bang Tanto untuk dimasukin ke grup untuk ikut siap, siap. bimbingan rutin gitu. Jadi Betul, Bang, bukan otomatis cuman masuk Canva, tuh. bukan cuman Gemini dan lain-lain, untuk itu hanya tools untuk teman-teman membuat produk gitu. Nah, Nggak perlu karena di-share, produk Bang. digital Nomornya nggak ya, perlu di-share. Itu otomatis masuk tuh dari email. ya, Hmm. siap, siap. Jadi Teman-teman, teman-teman gak usah khawatir ya. ya, Semua omong-omong kita tentang sama-sama berjuang. siap, omong-omong tentang pemula, Bang Fajar. 2 tahun lalu saya juga pemula. Plus, saya mindernya double, teman-teman. Saya di kota kecil di Ah, NTT ini, Bang. bukan di Kupang. Jalan darat lagi 3 jam. Bayangkan, saya punya semua alasan untuk tidak pernah mulai. Tapi hari ini member saya bahkan dari luar negeri, teman-teman. Bayangkan kalau 2 tahun lalu saya masih sibuk menimbang-nimbang gitu. Namanya kalau sekali kita mau masuk bisnis, punya toko, jangan dibiarkan berdebu, guys. Minggu lalu anak saya matahin ini salah satu tripod. Saya gercep langsung beli baru, langsung ganti. Karena apa? Bisnis ini harus jalan. Sama, teman-teman yang sudah punya akun, sudah punya produk digital, gas bisnisnya. Jangan disia-siakan gitu. Saya masih cari nih waktu saya beli kelas pertama tahun 2024 biar teman-teman bisa lihat bener nggak ini. Bang Tanto ngomongnya bener nggak ini? Masih saya cari nih, harus buka email lagi nih Bang. Gitu teman-teman. Oke, makasih Bang Tanto. Eh, ada lagi? Ini kebetulan waktunya sudah melampaui Bang Tanto 1,5 jam lebih ini. Siap siap siap. Jadi mungkin nanti saya ingatkan lagi kepada rekan-rekan yang mau serius di sebagai produk digital ini sebagai side hustle, dan sudah terbukti ya, bukan cuma Bang Tanto yang membuktikan, tapi saya pun sudah membuktikan bahwa bisa menghasilkan. Teman-teman bisa langsung join atau bertanya japri ke kami juga, insya Allah kami bantu. Dan ada tawaran menarik dari Bang Tanto, yaitu Bang Tanto sudah menyiapkan ratusan produk digital siap jual kembali. Nah ini teman-teman ketika membeli nanti teman-teman bisa menjual dengan harga yang teman-teman atur